Halo para penggemar dan pecinta fisika. Pada video kali ini saya akan buktikan bahwa untuk tumbukan lenting sebagian, angka tumbukannya atau koefisien restitusinya itu terletak di antara 0 dan 1. Perhatikan kasus seperti ini, misalkan saya punya dua balok, masanya M1, M2, kecepatannya V1, V2. Terletak pada bidang licin dan dia bergerak ya. Dengan kecepatan V1 lebih besar daripada V2. Kalau V1 sama dengan V2, ya tidak mungkin terjadi tumbukan. Beriringan terus, tidak pernah terjadi tabrakan. Jadi V1 itu lebih besar dari V2 karena bergerak sama arah. Nah, perhatikan baik-baik, setelah tumbukan, maka benda satu itu menyerahkan sebagian energi kinetiknya pada benda yang kedua. Sehingga setelah menumbuk benda yang kedua, kecepatannya akan turun. Jadi V1 aksen, itu kecepatan benda yang pertama, itu akan lebih kecil daripada kecepatan benda yang kedua setelah terjadi tumbukan. Jadi artinya bahwa nanti benda yang pertama akan lebih lambat setelah terjadi tumbukan, dan benda yang kedua itu akan lebih cepat. Nah, jadi sekali lagi ini V1 lebih besar dari V2 sebelum terjadi tumbukan, V1 aksen lebih kecil dari V2 aksen setelah terjadi tumbukan, dan V1 aksen tidak akan sama dengan V2 aksen. Karena kalau sama, V1 aksen sama dengan V2 aksen, artinya setelah tumbukan kedua balok ini melekat, menyatu, kemudian bergerak bareng. Nah, itu yang namanya tumbukan tak lenting sama sekali. Jadi karena ini tumbukan lenting sebagian, pasti V1 aksen tidak akan sama dengan V2 aksen. Dalam tumbukan itu dikenal adanya koefisien restitusi atau angka tumbukan. Dirumuskan E sama dengan min dalam kurung V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2. Tetapi rumus ini bisa dibikin seperti ini ya. Minnya dimasukkan ke dalam sehingga hasilnya adalah V2 aksen min V1 aksen per V1 min V2. Nah, angka tumbukan itu harganya dari 0 sampai dengan 1 tergantung dari jenis tumbukannya. Kalau Anda belum paham rumus ini dari mana ya asalnya kok bisa angka tumbukan seperti ini rumusnya, lihatlah video saya sebelumnya yang membahas mengenai pembuktian angka tumbukan. Buka aja playlist momentum dan tumbukan pada channel YouTube saya. Nah, untuk tumbukan lenting sebagian ini, contoh kasusnya seperti ini ya. V1 tadi lebih besar dari V2. V1 aksen kurang dari V2 aksen, dan V1 aksen tidak boleh sama dengan V2 aksen. Kalau V1 aksen sama dengan V2 aksen, nah itu artinya ini 0 pembilangnya. Jadi E-nya kan 0 gitu ya. Nah, itu tidak boleh. Kalau E-nya 0, itu kan tumbukan tak lenting sama sekali. Dengan 3 syarat ini, maka nilai dari V2 aksen min V1 aksen dibagi V1 min V2 itu pasti lebih besar dari 0. Dengan demikian, padahal ini tadi itu kan E ya. Jadi E itu pasti lebih besar dari 0 untuk tumbukan lenting sebagian. Jadi E itu pasti bernilai positif, lebih besar dari 0. Dan ini merupakan syarat yang pertama. Berikutnya kita akan mencari syarat yang kedua. Dalam tumbukan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum mengatakan bahwa jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan itu harus sama. Jadi ini jumlah momentum benda sebelum tumbukan, momentum benda 1 ditambah dengan momentum benda 2. Nah, ini setelah tumbukan, momentum benda 1 setelah tumbukan ditambah momentum benda 2 setelah tumbukan. Jadi jumlah momentum sebelum tumbukan sama dengan sesudah tumbukan. Terus kemudian ini saya pindahkan ya. M1 V1 aksen saya pindahkan ke ruas kiri. Nah, seperti ini jadi minus. Sedangkan M2 V2 saya pindahkan ke ruas kanan. Min M2 kali V2. Sekarang perhatikan M1-nya itu bisa saya keluarkan. M1 V1 min V1 aksen. Ini bisa dikeluarkan juga M2-nya. V2 aksen min V2. Nah, seperti itu. Sehingga saya dapatkan M1 dibagi M2 itu adalah V2 aksen min V2 dibagi dengan V1 min V1 aksen. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang kedua. Ingat bahwa dalam tumbukan lenting sebagian itu tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Artinya ada sebagian energi kinetik yang diubah menjadi energi yang lain.
misalkan menjadi energi panas atau mungkin energi bunyi. Misalnya benda suatu bertumbukan kan ada bunyi yang muncul ya, juga ada panas yang muncul. Misalnya kepala Anda dijotos teman, itu kan kepalanya jadi panas, hati pun ikut panas. Nah, jadi ada sebagian energi kinetik yang diubah menjadi panas atau mungkin energi yang lain. Jadi pada tumbukan lenting sebagian, sigma EK, jumlah energi kinetik sebelum tumbukan itu akan lebih besar daripada jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Artinya, sebagian energi kinetik hilang menjadi energi yang lain. Jadi nanti jumlah energi kinetik sebelum tumbukan itu adalah energi kinetik masing-masing di jumlah. Nah, ini harus lebih besar daripada jumlah energi kinetik masing-masing setelah terjadi tumbukan. Kalau setengahnya ini kita dicoret ya setengahnya, akhirnya didapatkan M1V1 kuadrat plus M2V2 kuadrat lebih besar dari M1V1 aksen kuadrat plus M2V2 aksen kuadrat. Saya bisa pindahkan M1V1 aksen kuadrat ke ruas kiri. Saya kumpulkan M1-nya jadi M1V1 kuadrat min M1V1 aksen kuadrat. Itu lebih besar daripada M2V2 aksen kuadrat dikurangi dengan M2V2 kuadrat. Bisa saya tulis seperti ini. Nah, M1-nya saya keluarkan jadi V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat lebih besar daripada M2V2 aksen kuadrat dikurangi V2 kuadrat. Akhirnya ini saya alihkan ke sini, M2-nya ke ruas kiri. Nah, ini lebih besar daripada V2 aksen kuadrat dikurangi dengan V2 kuadrat dibagi dengan V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat. Nah, dapat persamaan seperti ini ya. Nah, ini saya sebut sebagai persamaan yang ketiga. Terus saya substitusikan persamaan 2 dengan 3. Jadi M1 per M2-nya saya ganti ini ya. Jadi V2 aksen min V2 per V1 min V1 aksen. Nah, itu lebih besar daripada yang atas bisa saya tulis V2 aksen min V2 dikali V2 aksen plus V2. Nah, yang bawah saya tulis V1 min V1 aksen saya kali dengan V1 plus V1 aksen. Jadi saya bisa mencoret ini ya, sama kan ini bisa saya coret. Ini juga bisa saya coret. Nah, seperti itu. Sehingga saya dapatkan V1 plus V1 aksen lebih besar daripada V2 aksen plus V2. Nah, terus saya pindahkan V2-nya ke ruas kiri, V1 min V2 lebih besar dari V2 aksen min V1 aksen. Nah, jadi kalau begitu saya pindahkan saja ini ke ruas kanan ya. Jadi ini jadinya 1, nanti ini V2 aksen min V1 aksen. Nah, ini V1 dikurang V2. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Tadi yang namanya E tadi kan ini persamaan 1 tadi ya. V2 aksen dikurangi V1 aksen dibagi dengan V1 min V2. Kan seperti itu tadi. Berarti kalau begitu ini E. Ini adalah E. Jadi persamaan ini berarti bisa saya tulis 1 lebih besar dari E. Atau berarti E-nya kurang dari 1. Ini adalah syarat kedua bagi tumbukan lenting sebagian. Nah, tadi kita sudah menemukan syarat yang pertama. Di awal tadi kan syarat tumbukan lenting sebagian, E-nya lebih besar dari 0. Dan ini syarat yang terakhir, E-nya harus lebih kecil dari 1. Atau bisa saya tulis bahwa untuk tumbukan lenting sebagian, nilai E-nya itu terletak di antara harga 0 dan 1.